Indonesia bahagia. Ya, selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Kita selalu ada talk show rutin setiap hari Senin. Sebenarnya sudah 2-3 tahun lalu, tapi sempat berhenti dan talk show-nya dimulai kembali bersamaan dengan keluarnya Pak Roni Daud setelah 16 hari di rumah sakit terkena COVID dengan memberikan kesaksian bebas sembuh dari COVID, dan itu menjadi tonggak sejarah talk show KIB karena kita mulai lagi dengan Zoom. Kalau dulu kita offline, kita berpindah dari gereja satu ke gereja yang lain, anggota Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, malam ini istimewa karena kalau dulu Pak Roni Daud 16 hari sembuh dari COVID, maka sekarang Bapak rohaninya. Nah, makin rohani makin cepat sembuhnya. Hanya 4 hari, saudara. Itu hari kedua, ketiga kita sempat heboh kan karena dengar dapat WA-nya disebarin Pak Arifin kritis gitu ya. Padahal ternyata harusnya ada satu kata yang kelewatan ya. Masuk Kristus bukan kritis. masa kritis karena COVID ada masanya gitu ya. Tapi ya kita bacanya Pak Arifin kritis. Waduh. Ya, tapi baru 2 hari lagi keluar dari rumah sakit. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan kesaksiannya. Tapi kita akan mulai ya, dan Pak Roni Daud silakan untuk pujian penyembahan sebagai pembuka acara kita. Ya, shalom semuanya. Sebelum kita mulai, kita akan memuji Tuhan ya. Saya ingat waktu 16 hari di rumah sakit, apa yang membuat saya jadi kuat gitu ya. Sebab menurut kedokteran bagian jiwa, kalau lebih daripada 2 minggu itu bisa berdampak mengalami mental illness, gangguan kejiwaan. Apalagi tidak boleh ditemui oleh siapa-siapa. Jadi yang membuat saya jadi kuat adalah ketika pujian, syukur senantiasa dinaikkan kepada Tuhan, itu yang mendatangkan kekuatan, kesegaran, bahkan pemulihan, bahkan penyembuhan. Haleluya. Selalu datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berkati pertemuan kami, dan biarlah aliran kesembuhan yang dinyatakan oleh kuasa daripada bilur-bilur Yesus mengalir di tengah kami semuanya. Dan biarlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bersyukur kami mulai segala sesuatunya dalam satu nama berkuasa, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Roni Daud untuk pujian dan doanya. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan berbicara mengenai mujizat masih ada. Ya, memang hari-hari ini mujizat juga menjadi bahan pembicaraan. Memang sekarang ini apa saja menjadi bahan pembicaraan. Tapi beberapa waktu yang lalu di sosmed, Instagram, juga Facebook beredar mujizat palsu, di mana seorang wanita yang tangannya itu bengkok gitu ya, lalu dia bisa meluruskan ya dan bisa bengkokin lagi gitu. Nah, itu ditemukan bahwa wanita itu ada di 3-4 KKR. Yang khotbah berbeda-beda dan masing-masing menyatakan bahwa wanita ini sembuh oleh karena dia. Tapi ternyata dia hadir di tempat yang lain juga. Lalu sakit lagi gitu ya. Lalu tangannya bisa lurus lagi. Nah, ternyata dia itu memang mengalami penyakit tertentu ya, mungkin nanti di sini ada seorang dokter yang hadir tapi yang pasti itu menjadi berita mengenai mujizat palsu. Dan itu tentu menjadi juga serangan bagi aliran gereja yang sangat menekankan mujizat. Sampai kayak gitunya, misalnya begitu ya, untuk membuat mujizat palsu, memberitakannya demi untuk branding seorang pendeta. Ya, mungkin pendeta tapi bukan hamba Tuhan gitu ya. Di branding sedemikian rupa sehingga karismanya naik, seperti
trailer-trailer, teaser-teasernya yang diberitakan luar biasa, yang mungkin tujuannya untuk mengangkat sugesti orang ketika dia hadir dengan melihat berita-berita sebelumnya yang fantastis, maka dia menjadi sembuh karena sugesti. Tapi benar-benar akhirnya menjadi ya ada cercaan, karena ini seperti bisnis entertainment dicampur dengan bisnis tipu-menipu, di mana menggunakan nama Tuhan dan mujizatnya adalah settingan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, tentu kita tetap ya percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, dan kalau Tuhan hidup kita nggak bisa memenjarakan Tuhan dalam penjara kotak teologia. Tuhan jangan ngapa-ngapain ya, gitu ya. Karena Tuhan bisa berbuat apa saja. Tapi tentu dalam rambu-rambu yang jelas, yaitu firman Tuhan dan pengajaran, sehingga kita percaya mujizat masih ada, kita percaya Tuhan ada dan Tuhan hidup, tapi juga tidak ngawur, gitu ya. Karena itu malam hari ini kita menghadirkan 3 pembicara tamu yang menurut saya masing-masing luar biasa pada bidangnya. Yang pertama, sengaja saya akan mengundang seorang senior di GBI, dan saya katakan senior karena memang pergantian ketua sinode tetap membuat beliau ada dalam kepengurusan. Sakti, saudara ya. Ketuanya ganti, dia tetap ada di pengurus. Lalu luar biasanya adalah seorang dokter. Kalau nggak salah istrinya dokter, tapi yang pasti orang tuanya dokter juga, gitu ya. Tapi bukan cuma dokter, hamba Tuhan. Nah, siapa dia? Bapak Yosafat Mesah. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau dan saya akan bertanya beberapa hal dan mungkin beliau juga akan menambahkan beberapa hal. Tapi yang pasti kita akan sapa. Selamat malam Pak Yosafat Mesah. Ya, selamat malam semuanya. Ya, shalom semuanya. Saya nggak salah ya Pak tadi menyebut Bapak seorang dokter ya Pak ya? Ya, begitulah. Pernah sekolah dokter ya. Istri juga dokter? Oh, enggak. Bukan. Ibu yang dokter ya? Ibu, ya. Dan Bapak? Bapak pernah sekolah dokter. Ibu Oli Mesah kan ya? Ya, betul. Iya, betul. Adik Jadi, saya yang dokter juga. itu dia, makanya ini keluarga intelektual. Ya, paling tidak berkecimpung dalam kedokteran, keluarganya dokter. Nah, saya mau bertanya begini dulu, Pak Mesah ya, sebagai hamba Tuhan boleh, sebagai keluarga medis juga boleh. Kesembuhan itu bisa mujizat, bisa medis, dan menurut saya bisa sugesti. Saya dulu orang kampung, Pak, di Solo, di Jawa Tengah sana. Itu orang tua saya itu senangnya ke seorang dokter ya yang memang ramah dan suka bicara ya, perhatian sekali gitu ya. Pokoknya pasien itu sakitnya apa saja itu pasti dia ambil stetoskop, diperiksa dadanya ya, nafasnya gitu ya. Jadi itu selalu begitu. Sehingga kalau dokter itu lupa nggak periksa stetoskop ya, periksa dadanya, bukan lupa, memang penyakitnya nggak ada hubungannya sama nafas gitu ya. Itu pasiennya pulang itu ngomel-ngomel. Wah, ini Pak dokter lupa, lali. Aku ora diperiksa nganggo sing kuwi lho dicotot-tutul gitu. Tapi kalau diperiksa gitu ya, aduh, itu rasanya mantep gitu ya. Itu saking mantepnya itu orang bilang begini, kuwi nek Pak dokternya dikei banyu tok ya Mario kuwi ya. Jadi kuwi itu pokoknya dipegang-pegang Pak dokter itu wis mari gitu. Itu ya sugesti. Ada lagi cerita yang nyata. Ini juga bukan mujizat menurut saya, sugesti. Ibu saya itu berkali-kali masuk rumah sakit dan sakitnya sampai-sampai ayah saya minta kita semuanya kumpul karena menganggap kayaknya waktunya udah dekat. Karena ibu saya ada diabetes, ada komplikasi macam-macam. Tapi terjadi berkali-kali ya, anak kesayangannya datang gitu ya, dan kebetulan saya itu sampai akhirnya beberapa tetangga itu bilang, lah anak lanang tekoi wis ra sida mangkat ning ibu-ibu wis pasti engko sembuh nih. Nah, itu tenan, itu beneran itu. Jadi begitu saya pulang ya sembuh, saya pulang ya sembuh gitu. Jadi saya yakin itu pengaruh sugesti. Karena kalau saya bilang mujizat, mosok saya bikin mujizat kesembuhan.
Saya bisa kualat nanti. Langsung diserang ini acara. Pak Jarod ngaku-ngaku punya mujizat bisa nyembuhin ibunya gitu ya. Menurut saya sugesti. Nah, ada cerita satu lagi yang pernah saya baca, Pak Dokter. Jadi ada rumah kebakaran dan orang di rumah itu tuh lumpuh. Karena kebakaran dia jadinya jalan keluar gitu. Berjalan lalu keluar halaman. Nah, kebetulan orangnya juga bukan Kristen. Jadinya ya dia bercerita bahwa saya mengalami sugesti lalu saya berjalan. Saya cuma berandai-andai, ini seandainya orangnya ini Kristen, dia pasti mungkin cerita bahwa saya digendong sama malaikat gitu ya, atau terjadi mujizat gitu. Tapi menurut saya itu sugesti juga. Nah, sekarang pertanyaan saya begini Pak Dokter. Ya, karena kebetulan latar belakangnya dokter, sebenarnya gue ini, mujizat dan bukan itu kapan kita boleh mengatakan supaya juga nggak salah di hadapan Tuhan bahwa saya mengalami mujizat, kira-kira gitu. Apa batasan mujizat dan bukan, Pak Mesa? Ya, pertama mungkin kita perlu tahu dulu apa itu mujizat, ya. Nah, mujizat itu kan sebetulnya kuasa ilahi yang adikodrati yang bisa mengubah proses alam ya dengan kuasa adikodrati itu ya melakukan perubahan yang tidak masuk akal. Nah, itu kan dikatakan mujizat ya. Lalu mujizat, di dalam mujizat itu kan ada karunia menyembuhkan. Ya, karunia menyembuhkan. Nah, jadi saya kira begini, Pak, kalau yang dikatakan mujizat itu, apalagi dari penyakit, kesembuhan dari penyakit itu, saya kira begini, jadi kalau seorang pasien lalu dinyatakan oleh dokter, wah ini tidak ada harapan ini, sudah terminal ini, ya stadium terminal, dan ya mungkin diprediksi berapa hari lagi. Tapi tiba-tiba ketika didoakan mungkin dia sembuh. Dan sembuhnya itu sembuh sempurna. Nah, itu yang dikatakan mujizat. Gitu. Jadi menurut saya itu ya mujizat itu saya yakin masih terjadi, Pak. Dan kami juga apa ya di pelayanan di medis itu juga melihat kejadian-kejadian seperti itu. Ya, bahkan misalnya kalau secara medis katakanlah sakit ini sembuhnya sebulan apa 2 minggu, lalu 2 hari sembuh, itu juga percepatan itu bisa campur tangan Tuhan juga ya Pak ya? Ya, itu mujizat. Saya kira itu mujizat ya, karena jalannya prosesnya tidak normal gitu ya, di luar kewajaran. Ya, ya. Harusnya kan kita tahu ya masa penyembuhan itu kan udah tahu kira-kira berapa hari gitu kan. Misalkan seminggu, tapi sehari aja udah sembuh, wah itu kan mujizat. Itu. Kalau Pak Mesa sendiri pernah ngalami nggak Pak? Kira-kira demikian. Pak Mesa pernah ngalami mujizat? Mujizat. Kalau mujizat yang lain iya. Misalkan 3 kali saya mengalami kecelakaan kendaraan, kalau lihat mobilnya ya mestinya amsyong ya. Tapi ya enggak apa-apa, luka sedikit pun enggak. Itu mujizat dalam berkendara ya. Tapi mujizat untuk kesehatan saya belum ngalamin sih. Belum atau enggak? Paling ya apa ya? Dulu pernah kena demam berdarah itu sudah melayang gitu kan. Sudah rasanya ini tapi itu kan karena pengobatan ya. Ya karena doa juga. Tapi kayak yang namanya mujizat itu ya tadi Pak yang Bapak katakan itu kan. Mestinya 1 minggu harusnya sembuh. Kok ini 1 hari sudah sembuh ini. Kalau orang ya Pak. Kalau orang ditanya atau Bapak ditanya, Bapak mengalami mujizat nggak gitu Pak?
Mengalami. Mau ngalami. Kita harus mau dong mengalami mujizat ya. Karena kan begini Pak, ini jebakan. Orang kalau mengalami sembuh kan mesti sakit dulu. Orang mengalami mujizat mesti mengalami masalah yang nggak normal dulu. Ya, makanya mujizat itu kan banyak Pak, bukan hanya soal sakit saja, tapi segala hal-hal dalam aspek kehidupan kita itu kalau kita mengalami satu yang perubahan yang adikodrati itu ya namanya kan mujizat. Oke. Ya, saya nanti kembali ke Pak Yosafat Mesah ya. Sekarang saya akan mengundang teman kita yang juga sangat giat ini dalam acara-acara mujizat ini ya, yaitu Pak Daniel Panji. Saya yakin sudah banyak yang kenal, tapi ya ada baiknya saya perkenalkan sebentar ya. Beliau bersama teman-teman yang lain seperti Pak Tony Mulya, Pak Royandi Hutasoid dulu ya, Pak Rahmat Manulang yang Pak, lalu JDN Pak siapa lagi kalau belakangan ini Pak Charles Yonan ya, aktif dalam jaringan doa nasional. Dan bukan hanya jaringan doa nasional, tapi juga gerakan-gerakan doa yang lain. Bahkan KKR-KKR yang saya perhatikan flyernya, brosurnya gitu, statement-statement mujizat itu banyak banget gitu ya. Mujizat masih ada, rasakan mujizat Tuhan, kuasa kasih Tuhan, kuasa doa, mujizat sedang berlangsung, dan berbagai statement yang memang mujizat gitu. Nah, kita akan sapa Pak Daniel Panji. Selamat malam Pak Daniel Panji. Selamat malam, shalom semuanya. Shalom Pak Ari, shalom Pak Roni, Pak Yosi. Ya, Pak Daniel Panji saat ini pelayanannya di mana Pak? Boleh dikenalkan lagi yang terakhir saat ini? Saya masih di jaringan doa sama Pak Tony, Pak Charles, Pak Mulyadi Sulaiman, Pak Andreas Sustono, Martin Hareva, ya Bambang Wijaya, banyak lagi deh. Ya Pak Roni juga sering gabung. Ada juga namanya gerakan di My Home Indonesia, itu gerakan mengadopsi kota-kota. Saya juga baru pulang dari Merapi, mengadopsi desa-desa di sana. Wow. Oke. Begini Pak, orang itu kalau antusias dalam satu bidang pasti ada alasan yang kuat yang mendorong, entah alasan entah pengalaman. Kalau Pak Daniel Panji ini kan menurut saya nih ya boleh disebut Bapak Doa Indonesia gitu ya, atau kalau disebut Rasul Doa ntar salah sebut lagi. Memangnya sekarang masih ada Rasul gitu, pro dan kontra lagi gitu ya. Doa dan mujizat kuat sekali. Kalau orang mungkin menyebut saya, itu Pak Jarod tuh nggak pernah khotbah yang lain tuh, Bapak keluarga itu. Natalan ya khotbahnya Tuhan Yesus lahir di keluarga. Wah, begitu Paskah bangkit gitu ya. Paskah membawa kebangkitan keluarga. Itu saya dari tahun 2000 kira-kira 20 tahun saya khotbahnya keluarga terus saja gitu. Nah, karena saya punya alasan. Nah, sama juga saya yakin Pak Daniel Panji pasti punya alasan. Nah, tema malam hari ini adalah mujizat masih ada. Saya lihat Pak Daniel Panji cukup kuat dalam membangkitkan iman orang lain, ya, terutama lewat jalurnya yaitu pelayanan doa, baik mendoakan atau mengajak berdoa atau gerakan doa, supaya orang mengalami mujizat Tuhan. Nah, yang saya pengen tanyakan, seperti tadi saya punya passion yang kuat dalam hal keluarga, saya punya alasan, saya punya pengalaman. Nah, demikian juga Pak Daniel Panji. Apakah ada pengalaman yang membuat Bapak itu begitu yakinnya mujizat masih ada? Silakan Pak Daniel. Ya, bagi saya mujizat itu bukan masih ada. Kalau kata masih itu sisa. Selalu ada. Harus temanya mujizat selalu ada. Nggak boleh masih ada. Amin, amin, amin. Diralat. Hidup sekarang itu karena mujizat Tuhan, karena saya harusnya juga udah mati. Ini udah ditakdirkan udah harus mati beberapa kali gitu.
Jadi kalau saya bisa bergerak saat ini karena Tuhan. Hidup bukan hidup saya lagi gitu. Dan kalau menggerakkan doa itu bukan karena saya pintar berdoa, tapi memang kalau mama saya sih memang pendoa, meninggalnya aja lagi berdoa di Belanda ya. Memegang Alkitab, memeluk Alkitab gitu, lagi berdoa. Nah, tetapi itu karena panggilan ya. Udah karena panggilan. Jadi panggilan saya waktu itu menjadi penggerak bukan hanya doa, unity ya, dan rekonsiliator. Itu lebih parah lagi, lebih susah. Kalau hanya menggerakkan doa, mungkin ada kejadian apa mudah aja. Ada bom, orang berdoa. Ada gempa bumi, orang berdoa gitu. COVID, gampang. Ini momen terbaik nih menggerakkan orang doa karena takut mati semua kan banyak kan toh. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya itu, tetapi doa dalam unity ini penting sekali. Di dalam keluarga juga perlu ada unity dalam membangun mesbah. Karena juga kelihatannya hari-hari ini saya banyak counseling, setiap pagi itu saya lakukan counseling 2-3 jam gitu, banyak yang telepon, Daniel gini, dan juga banyak hamba Tuhan yang stres sekarang. Stres mungkin karena takut kehilangan jemaat kah, bahkan ada juga stres dalam keluarga. Nah itu juga keluarga penting sekali membangun unity, karena juga banyak hal-hal yang dikatakan, yang dinamakan mujizat tidak terjadi sebetulnya karena sikap kita. Saya melihat kesaksian Pak Roni ya, Pak Arifin itu hal yang luar biasa karena intinya kuncinya ada di dalam dirinya, faith. Jadi mereka tuh melawan gitu ya, melawan segala situasi yang nggak perlu itu harus dilawan gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa COVID itu bukan dari Tuhan. Jadi kita tundukkan pikiran kita pada Kristus dan usir iblis gitu. Pak Daniel, mungkin bisa diperjelas lagi yang pengalaman tadi harusnya mati nggak jadi mati itu memang Pak Daniel pernah ngalamin apa, Pak? Waduh, kalau saya cerita, saya dari lahir aja jantung udah punya kelainan. Wow. Jadi mama saya katakan hati-hati ya, kamu udah rada remaja, kamu punya kelainan jantung. Detaknya itu nggak pernah normal, teratur gitu. Kadang bisa cepat sekali gitu kan. Nah, terus ketika remaja, saya ini pembalap motor. Saya pembalap motor dan karena mungkin di keluarga juga nggak merasakan hadirat Tuhan ya. Jadi kita nih keluarga Kristen tapi nggak ada Tuhan di dalam keluarga, setan banyaknya. Kedukun iya juga gitu kan. Padahal juga rajin ke gereja. Nah, jadi kalau saya waktu itu balap motor tuh kan saya tinggal di kota Bandung ya, dari Lembang ke Bandung tuh cabut rem. Nah, cabut rem. Jadi dari gunung ke kota. Nah, saya pernah nyungsep dan masuk selokan dan saya gegar otak ya. Saya gegar otak 2 kali. Jadi saya bertumbuh menjadi seorang yang enggak normal dan enggak boleh capek. Kalau misalnya naik mobil Bandung-Jakarta aja saya udah pingsan. Bisa pingsan 3 hari gitu. Kalau pingsan tuh benar-benar pingsan, enggak boleh bergerak gitu. Diem aja terus. Dan badan saya kurus. Jauh lebih kurus dari Pak Jarot, Pak. Nah. Kalau saya bukan kurus, Pak. Langsing. Nah, jadi saya jadi orang yang minder, nggak bisa tahan apa bicara sama orang kayak begini juga nggak bisa. Nah, rapor merah semua merah gitu. Nah, jadi saya masuk dalam kehidupan yang hopelessness dan terlebih keluarga saya backgroundnya keluarga kaya mendadak jadi miskin total sampai untuk makan juga nggak ada. Saya pernah juga berniat untuk bunuh diri juga while I was 16 dan disitulah saya bertemu Tuhan secara pribadi ketika PS itu udah di tangan saya dan saya tahu jantung di mana ketika saya mau tusukan pisau ini di jantung saya dan ada suara di belakang itu suaranya lembut sekali saya masih ingat ya suaranya seperti my son gitu, my son, I love you so much. Saya kaget dan saya lemparkan itu di garasi mobil ketika saya jadi pembantu rumah tangga itu.
Saya anak orang kaya, pernah jadi pembantu rumah tangga juga tuh di daerah Tebet, di sebelahnya Roma Irama tuh. Makanya Debbie Oma Irama dulu sering saya pangku-pangku jujurnya tuh. Itu lagi masih kecil. Nah, ketika saya udah memang saya waktu itu cari mama saya yang hilang, mama saya itu ternyata ditemukan di kasino. Karena ingin uangnya kembali gitu ya. Karena dia pengusaha kaya tapi bangkrut total. Jadi saya nyari ke Jakarta dan tidak ketemu, jadi saya perlu makan, jadi saya menjadi seorang pembantu rumah tangga di situ dan saya dapat gaji 2 minggu hanya untuk cukup 2 minggu. Gaji 1 bulan hanya cukup 1-2 minggu. Dan saya waktu itu ketika saya putus asa, saya pikir saya mau bunuh diri aja. Di situ Tuhan bicara kepada saya dan Tuhan katakan seperti ini. Ada seperti tangan di belakang kepala saya. Hangat begitu ya. Terus dia katakan, anakku, aku mengasihimu. Wow, saya nangis sejadi-jadinya. Dan saya katakan, kalau benar Tuhan ada, tunjukkan dirimu kepadaku. Aku lemparkan pisau itu dan nggak ada jawaban sih jujurnya. Dan tetapi waktu itu ada damai sejahtera, ada sukacita setelah saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya hanya ngomong kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau aku hidup, berikan aku hikmat. Hanya itu yang aku minta. Aku kaya pernah, aku miskin juga, aku sedang miskin sekarang. Miskin sekali aku ini. Dan waktu itu terjadi sesuatu yang fenomenal, di mana saya bisa bertumbuh menjadi seorang yang normal, dan jadi lalu saya juga bertumbuh dalam usaha sehingga umur 18 waktu itu kalau nggak salah berapa ya 1.800 karyawan, umur 18 saya udah jadi punya pengusaha, jadi seorang pengusaha yang karyawan banyak, dan saya menjadi pengusaha eksportir waktu itu jeans, blue jeans pertama dari Indonesia. Jadi saya adalah quota holder terbesar waktu itu untuk sweaters dan blue jeans. Jadi makanya saya umur 21 saya udah menikah dengan istri saya dan banyak lagi mujizat. Istri saya itu luar biasa, pernah juga kiste besar ya, kiste besar itu harus dioperasi. Dia katakan tidak ada satu pisau pun yang akan menyentuh tubuh saya, dan dia berdoa terus dan saya doakan juga itu kiste bisa hilang. Hilang sampai sekarang nggak ada. Bahkan pernah dia ngalami ginjal yang rusak ya. Dan waktu itu saya harus khotbah di anggota DPR di Hotel Borobudur, dan saya melihat keadaan istri saya seperti pingsan seperti itu. Waduh, sedangkan ini khotbah saya nggak boleh di-cancel di Hotel Borobudur. Saya waktu itu posisi di Kota Bandung, dan saya pergi ke internis di Kota Bandung, dan internis yang paling terkenal katakan, wah udah rusak ginjalnya. Nih, udah rusak ginjalnya. Dan bahkan ada batu-batu yang itu membuat dia tambah sakit lagi gitu. Waduh, jadi gimana dok? Dokter katakan nih harus dioperasi, harus segera ditindak. Kata saya nggak bisa, saya ada pelayanan. Pelayanan dipikirin katanya, istri nggak pernah dipikirin. Waduh, saya kata nih gimana nih? Saya tanya finalnya ke istri saya jawabnya juga udah pucet gimana. Bawa aku ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta dia nggak bisa duduk di mobil normal seperti itu, dia tiduran di mobil. Saya nginep di Hotel Borobudur, dan saya waktu itu ketika saya harus khotbah ke bawah ke ballroom, dan saya meninggalkan istri saya dalam keadaan pingsan. Saya sedih sekali. Maaf ya, waktu itu sampai istri saya ngompol di kasur ya di hotel itu. Dan ketika saya balik, istri saya udah kayak mau mati. Lalu saya bangunkan dia, istriku, aku membutuhkan engkau. Ya, bangkitkan imanmu. Dia mungkin nggak sadar apa yang saya ngomong. Terus saya tumpangi tangan, dan dia nggak sadar sama sekali. Nah, yang saya kaget, saya tidur kecapean waktu itu sekitar jam 12:30 saya tidur. Pagi-pagi saya belum bangun, kok ada suara di kamar mandi, ada gini. Saya tahu pagi itu harus ke dokter gitu. Istri saya bangunin saya. Kaki saya digoyang-goyang. Pak, cepet bangun, kan kita mau ke rumah sakit. Loh, kemarin pingsan gitu kan. Dan maaf saya katakan, ya itu juga kencingnya juga ada darahnya ya. Air seninya ada darahnya. Jadi dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter juga nggak ready.
nunggu 2 jam lebih. Tapi saya melihat istri saya kok duduk tegak gitu. Nah, dibawalah ronsen dan surat pengantar dari dokter internis di Bandung. Dokter hebat lah, bayar juga mahal. Lalu dia katakan, oke, gimana? Keadaannya begini nih, parah gitu kan. Coba ronsen sekali lagi. Di ronsen sekali lagi, dan dokter ini, dokter Kristen, dia katakan, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Dah pulang. Saya disuruh pulang. Dok, maksudnya pulang tuh nggak tertolong atau apa, kata saya tuh. Kenapa disuruh pulang gitu? Terus udah pulang aja. Loh, kita yang bingung. Istri saya malah, dok minta obat. Minta obat apa? Mau sakit kamu dikasih obat. Judes lagi dokternya waktu itu ngomongnya gitu. Terus gini, udah. Pulang, kalau bukan Tuhan nggak mungkin yang menyembuhkan kamu. Nih, ronsennya. Itu seperti baru ginjalnya. Dan sampai sekarang dia punya ginjal yang baru. Wow. Mujizat itu selalu ada. Dan saya percaya Tuhan kita sanggup untuk melakukan banyak hal yang rusak bisa menjadi baik kembali. Yang sakit bisa. Wow, ini makanya Pak Daniel Panji ini semangat banget untuk mengobarkan orang imannya supaya percaya mujizat. Ini bukan ngalami lagi, ini banyak banget sepanjang hidupnya mujizat terjadi. Oke, terima kasih Pak Daniel Panji. Saya akan kembali ke Pak Mesa dulu ya. Selamat malam Pak Mesa, kita ketemu. Saya minta Pak Mesa kembali untuk kita berbincang-bincang mengenai mujizat. Nah, sebenarnya kalau saya mau sedikit lebih ke dapat pelajaran gitu ya, supaya nggak mengandalkan, ya memang kan misalnya gini, ya itu kan pengalamannya Pak Daniel Panji, saya pengalaman saya beda kalau saya mengandalkan pada pengalaman orang lain. Jadi saya ingin dasarnya ya dasar yang lebih mengakar atau firman Tuhan. Jadi kalau menurut Pak Mesa, apa sih dasarnya kita tuh percaya bahwa mujizat itu sampai sekarang itu terus berlangsung. Jadi saya mau bilang masih ada sama Pak Daniel Panji diralat itu. Bukan masih ada, kok kayak sisa gitu ya. Terus berlangsung gitu. Apa dasarnya Pak Mesa? Ya, saya kira dasarnya itu iman ya. Beriman itu ya nggak ada yang lain ya. Iman kepada Tuhan yang memang yang bisa menyediakan dan mengadakan mujizat itu bagi kita. Dan iman itu saya kira timbul juga dari ini ya. Ya selain pendengaran, tetapi juga melihat ya dari teman-teman lain. Misalkan tadi Pak Daniel Panji menceritakan ya, dan kita kan melihat bahwa Tuhan berkuasa mengadakan mujizat untuk istrinya Pak Daniel. Ya itu kan menumbuhkan iman kita, Pak. Gitu. Ya, menumbuhkan iman kita, kita jadi yakin bahwa mujizat itu masih berlangsung. Dan tentu saja itu yang akan membuat kita menerima mujizat itu, Pak. Gitu. Nah, tapi sekali lagi tadi memang mujizat itu terjadi kalau menurut saya ya, menurut dari saya lihat dari dunia medis itu, memang ya yang sudah terminal nggak ada harapan dikatakan ya sudah ya ini liwat lah ya plus sudah plus ini bakalan plus, tapi ternyata bisa sembuh gitu loh ya. Cancer misalkan yang stadium sudah udah busuk-busuk gitu ternyata bisa sembuh, ya itu mujizat ya. Kista yang mungkin harus dioperasi tetapi bisa hilang begitu aja, itu kan mujizat. Dan itu timbul dari iman, itu nggak ada lain ya. Iman juga dengar kesaksian dari teman-teman yang menumbuhkan, menguatkan iman kita itu, Pak. Jadi ini menurut saya begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Mesa. Kalau Pak Mesa sendiri ada pengalaman mujizat dalam pelayanan,
Kan pelayanan Pak Mesa ini udah mungkin dari kecil kali ya, sejak kan bapak ibunya kan juga senior di GBI. Saya bayangin pasti dari kecil-kecil udah diajak pelayanan gitu. Kalau saya ini kuliah baru bertobat Pak gitu ya. Nah, dalam pelayanan Pak Mesa, mujizat apa yang pernah Bapak lihat sendiri dan itu menjadi terkesan? Dalam arti benar, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hidup. Kadang-kadang orang bisa aktif di gereja, bahkan keluarga pendeta, tapi Tuhan tuh benar-benar ada nggak sih? Itu orang kadang bisa ragu kembali. Tapi ada orang-orang yang keyakinannya betul-betul tak tergoyahkan. Ya, tentu karena firman dan karena pengalaman. Tapi saya mungkin mau bertanya, kalau pengalaman yang membuat Bapak yakin sekali mengenai mujizat itu terus berlangsung, ada Pak Mesa? Ya, itu yang tadi saya ceritakan ya. Saya mengalami mujizat itu dalam hal berkendara itu, Pak. Ya. Jadi saya ingat itu setelah saya habis jaga malam itu di sebuah rumah sakit di Ciledug ya. Lalu pulang itu pagi pulang ditabrak Metro Mini, Pak. Ya ringsek mobil. Kalau menurut lihat mobil, wah paling enggak ya ada patah-patah tulang lah gitu kan. Tapi ternyata enggak. Tidak tergores secuil pun tidak. Ya, jadi saya mengalami seperti itu. Lalu juga ketika berkendara di Pantura itu, nah ini yang aneh juga nih. Jadi mobil yang kami tumpangi itu terbalik menabrak tanggul di tepi sungai, yang sungainya lagi meluap. Nah, lalu menurut cerita orang, tanggul itu baru selesai tadi pagi. Nah, jadi kalau nggak ada tanggul itu, kami udah nyemplung di sungai yang sedang meluap itu. Dan anehnya lagi, ketika mobil itu terbalik, Pantura kan ramai ya jalannya ya. Nah, jadi ketika terbalik itu sepi, sama sekali sepi. Setelah kami keluar dari mobil, tanpa tergores nggak ada goresan pun, nggak ada itu. Setelah mobil karena terbalik ya, bisa kami keluar, mobil bisa dipinggirin, terbalikin lagi lalu didorong ke pinggir, baru truk sama bis tuh liwat rame itu. Nah, coba bayangin kalau pas terbalik ada truk, banyak truk dan ini habis sudah, saya kan nggak ada di sini. Jadi itulah yang saya alami Pak, mujizat yang ya luar biasa ya dalam kehidupan. Ya kalau mujizat dari teman-teman pelayanan sih banyak ya, dengar banyak. Satu aja ya. Jadi ada satu teman di Kalimantan itu, dia sedang menginjil ya. Lalu mesti lewat ya kayak hutan gitu ya. Kemalaman lah, dia kan nggak bisa pulang, wanita lagi, wanita. Lalu mau pulang, wah gimana caranya pulang? Tiba-tiba itu ada kunang-kunang, Pak. Kunang-kunangnya bukan hanya satu, bisa bergerombol. Lalu kunang-kunang itu menuntun wanita ini melewati hutan itu sampai dia ketemu rumah penduduk. Nah, itu kan satu mujizat itu. Ya, jadi ya kalau dengar teman-teman justru di daerah itu banyak mujizat, Pak. Iya, setuju saya tuh. Memang ini saya mungkin pernyataan Pak Mesah terakhir yang singkat, tapi saya kayak ting gitu tuh ya. Di daerah tuh banyak mujizat. Itu kalimat kecil singkat, tapi saya mau kasih ilustrasi begini. Tahun 90, bukan ilustrasi tapi cerita. Tahun 98 saya itu mengalami ya masalah internal di gereja.
ya, karena memang saya orangnya terlalu kreatif gitu ya, terlalu banyak ide, dan apalagi waktu itu juga saya pegang departemen banyak banget gitu ya. Jadi ada 8 departemen di gereja saya itu pegang 4 gitu ya. Ketua departemen pemuda ya saya, departemen anak ya saya, departemen misi dalam negeri ya saya, departemen pendidikan ya saya gitu. Tapi saking banyaknya yang dipegang juga terjadi friksi. Oke, singkat cerita saya sempat tahun 98 sampai 2002, lama juga ya, 4 tahun istilah orang itu di-grounded gitu ya, nggak boleh khotbah. Dan teman-teman saya itu nggak sampai ngalami kayak saya 4 tahun gitu ya, udah keluar, pindah gereja, bikin gereja sendiri gitu. Kalau saya itu sampai hari ini nggak pindah-pindah. Komitmen tertanam di gereja lokal. Nah, singkatnya ceritanya begini. Tahun 98 waktu saya itu tidak boleh khotbah di kota besar gitu ya, saya kan nggak bisa diem gitu ya, saya ke pedalaman ya, ke Liwa, Mesuji, pergi ke SP1, SP2, SP3 itu wilayah-wilayah pedalaman di Lampung. Lalu juga pergi ke Melak, Barong Tongkok, Jingananum, itu pedalaman-pedalaman Kalimantan. Nah, di sana namanya datang tamu gitu ya, wih Pak Jarod dari Jakarta, dari gereja ini gitu ya, disuruh pimpin KKR. Pimpin KKR lagi gitu ya. Ya akhirnya ya kalau kebaktian saya biasa gitu ya, dalam arti kebaktian bawain firman. KKR tuh istilahnya itu kan doain orang sakit gitu. Tapi kan itu permintaan ya diikutin aja gitu ya. Lalu ya doain orang sakit, lalu bubar pulang makan gitu. Besok paginya saya kaget gitu ya, beberapa orang datang berterima kasih karena ada yang anaknya sembuh, ada yang istrinya sembuh, bahkan ada orang kakinya panjang sebelah, jadi sama dan sebagainya. Lalu saya tuh merenung gitu ya. Nah, saya itu di Jakarta tidak pernah KKR gitu ya, doain orang sakit yang mati malah sering gitu ya, beberapa kali terjadi gitu ya. Sembuh mah kagak pernah lah. Ini ke daerah, ke desa kok sembuh gitu. Tiba-tiba saya dapat ilustrasi ini. Saya ini kalau pakai istilah orang karismatik gitu ya, pengurapan saya ini 10 watt gitu ya. Jadi ya kecil lah gitu ya. Kalau gembala senior kan misalnya 90 watt gitu ya. Dan di Jakarta ini banyak gembala senior, pendeta hebat senior gitu ya, yang urapannya itu kalau pakai istilahnya ilustrasi pentoknya tuh 100 watt ya, yang 80, 90, 70 banyak. Saya cuma 10 watt gitu. Jadi kalau saya di Jakarta, saya tuh silo lihat yang lain gitu ya. Jadi kok kayaknya redup banget gitu. Tapi di pedalaman tuh gelap gulita, nggak ada listrik. Jadi lilin aja terang banget. Apalagi lampu 10 watt. itu jadi terang banget gitu. Jadi saya pikir, oh saya 10 watt ini kalau ke tempat yang gelap gitu nyata ya gitu. Nah itu sebenarnya tahun 98 tuh momentum juga bagi saya. Itu mujizat dalam pelayanan. Saya nggak mengalami mujizat yang aneh-aneh, tapi mujizat dalam pelayanan di mana saya ada sebuah dimensi baru dalam hidup saya. Saya mau ke tempat-tempat yang gelap-gelap dah gitu ya, supaya terang saya yang nggak terlalu banyak watt-nya ini nyata gitu. Dan itu istilah saya sesuatu banget, momentum banget bagi saya bahwa itu makanya Pak Besan tadi ngomong pendek tapi saya jadi inget ini. Di daerah itu mujizat lebih banyak. Bener itu Pak, karena di sana 5 watt aja terang benderang. Oke. Sekarang saya akan menghadirkan tamu kita ya, yang ketiga. Ini kalau kita makan gitu kan paling terakhir itu menunya paling enak. Tadi saya bilang di pembukaan ya, dia bilang di pembukaan dulu acara kita dimulai dengan yang pertama kali bulan Maret Pak Roni Daud bersaksi setelah 16 hari di rumah sakit karena COVID. Malam hari ini istimewa ya, Pak Roni Daud punya bapak rohani ya, Pak Timotius Arifin, yang beberapa waktu yang lalu, masih hitungan hari ya, juga kita mendengar beritanya berantai terkena COVID. Lalu dapat edaran lagi dari Penatua Rock Lembah Pujian bahwa beliau tidak bisa dihubungi lewat HP supaya bisa beristirahat, gadgetnya tidak dipegang, jadi tidak usah menghubungi. Gitu. Lalu dapat lagi pesan berantai lagi, gitu ya. Tolong bantu dalam doa, Pak Arifin masuk masa kritis, gitu ya. Saya nggak baca masanya sih. Kritisnya itu yang kita perhatikan, gitu ya. Ternyata memang COVID itu ada siklusnya, gitu ya. Lalu kaget lagi, gitu ya. Kagetnya lagi,
ini hasil swab kalau hari ini keluar gitu ya, doakan gitu ya. Dapat lagi pesan, bukan pesan berantai, waktu itu terakhir saya dapat dari Pak Daniel Pengadi. Hasil swab negatif, Bapak sudah boleh pulang. Wah, saya pikir, saya itu 4 hari loh, 4 hari COVID-nya mati malah, COVID-nya yang mati. Nah, karena itu malam hari ini kita akan undang Pak Arifin, Timotius Arifin untuk memberikan kesaksiannya. Ya, kita akan simak biar Pak Arifin yang bercerita sebenarnya apa yang dialami dan cepat sekali keluar dari rumah sakit gitu ya. Tentu bukan saya berharap lama sih, tapi kaget aja cepat banget. Silakan Pak Arifin. Kalau Pak Arifin kayaknya saya nggak perlu perkenalkan deh, semuanya udah kenal. Shalom saudara. Kalau dikatakan apa mujizat masih berlangsung, I'm a walking miracle. Amen. Sebelumnya saya tanya dulu pada dokter. Ya, saya nggak tanya tukang tambal ban ini atau tukang obat. Tanya dokter. Pak Dokter Yosafat Mesah, apakah orang yang mulai lahir itu sakit asma bisa sembuh? Tolong dijawab Pak Dokter. Pak Mesah. Asma. Ya. Bronchial asma. Memang ada beberapa penyakit TBC. Ada beberapa penyakit. Kedengeran kah? Ya. Kedengeran ya. Ya, memang ada beberapa penyakit yang keturunan dan tidak mungkin bisa sembuh ya. Ya. Asma, hemofilia dan sebagainya. Saya mengalami mujizat tahun 1979 ketika saya bertobat. Waktu itu empedu saya mengalami yaitu akut dan akan dioperasi. Dan ketika saya bertobat, tidak jadi dioperasi, saksinya adalah kakak saya yang adalah Profesor Sutamto Wibowo, seorang ahli bedah di Surabaya. Dia tidak jadi mengoperasi saya karena saya sembuh total. Dan penyakit asma bawaan, yang saya beritahu istri saya ini 1 tahun bisa 2 bulan di tempat tidur. Tapi dia kok yang mau. Saya tidak mungkin pergi ke tempat dingin. Jangankan yang dingin. Bandung aja saya tidak bisa. Tetapi saya bersaksi pada saudara, saya disembuhkan total. Dan dalam 2 tahun terakhir ini saya pergi ke tempat ekstrim. Itu Lapland, minus 40 derajat Celcius. Dan Januari yang lalu ada di Harbin, di Snow Village, minus 40 derajat Celcius. I'm okay. Itu bukti. Saya mendapat kesembuhan itu ketika saya dalam keadaan kritis. Itu kritis tahun 79. Istri saya memberikan sebuah buku kecil yang saya rekomen Anda semua membacanya. I Believe in Miracles. Dari Catherine Kuhlman. Saya ini orang, istri saya Kristen, saya buatan Kristen. Tapi kalau orang saya mau mati lain, saudara. Ketika saya baca buku kecil itu, Tuhan berikan saya apa? Iman untuk bisa disembuhkan. Jadi itu pertama. Tahun 2002 saya ada kirim kepada Dr. Yosi dan kepada Pak Roni pernyataan daripada 4 orang dokter. Di situ Profesor Dr. Kunadi, ahli radiologi, yang saya sudah di CT scan di Surabaya, X-ray sampai 3 kali, yang sebenarnya tidak boleh ya, bahwa begitu banyak benjolan. Suspected lymphoma maligna. Dan saya dalam keadaan karena punya pengalaman 79, 2002 menghadapi itu, saya sujud pada Tuhan begini, kalau boleh, perpanjang usia saya. Kalau tidak, aku juga siap. Orang tuh menang ketika tidak takut mati. Saya dihubungkan dengan Dr. Yanto Sinko Putra. Dengan baik sekali dia perkenalkan seorang dokter top di Singapura. Ya. Dan dokter ini ketika dia memeriksa saya dan kemudian ya dia tidak terima cuma CT scan, dia lakukan kolonoskopi, endoskopi, pokoknya saya diperiksa habis. Dia tidak menemukan satu benjolan pun. Foto pertama penuh benjolan. Foto kedua
alat yang sama, ya, menunjukkan bersih sama sekali. Dan saya masih ingat pada waktu itu dokter ini yang bukan orang Kristen, tapi seorang ahli, ya, berkata, I cannot explain. Kalau bisa explain bukan mujizat. I cannot explain. Number one, your team doctor in Indonesia totally wrong. Bagaimana bisa begitu? Dokter yang memeriksa saya bersama dengan saya, ya, Paulus Raharjo. Dr. Paulus Raharjo ini ahli radiologi terkenal di Surabaya, kakak pendeta Andreas Raharjo. Orangnya masih hidup. Dia juga melihat ada dua foto yang berbeda. Yang kedua, dokter Singapura ini berkata begini, maybe what you call it miracle. Dokter tidak boleh ngomong miracle. Dia juga bukan Kristen, ya. Lalu pada saat itu kan itu hari raya Imlek, ya, jadi dia pulang dan mengalami mujizat yang kedua. Nah, ketika saya dinyatakan positif, ya, COVID-19, itu saya periksa 31 Oktober, tanggal 1 November saya dievakuasi, dimasukkan rumah sakit RSPTN, Rumah Sakit Universitas Udayana. Dan di sana ketika saya diperiksa, dan yang mungkin kalian dengar itu saya akan dimasukkan ICU, tidak sampai ventilator, nggak sampai. Ya. Lalu pada saat itu ketika hari tanggal 3 saya dilakukan swab test. Itu negatif, saudara. Jadi tanggal 1 hasilnya positif, kedua negatif. Lalu tanggal 5 dilakukan swab test kedua. Dan tanggal 6 hasilnya keluar negatif. Jadi sebetulnya saya di rumah sakit cuma 5 hari. Cuma dokter yang menangani kami, tim dokternya berapa, istirahat dulu, Pak. Jadi saya keluar pada hari ke-8. Setiap daripada kita ada hari ke-8. Hari ke-8 itu permulaan yang baru. Dan saya ceritakan apa yang saya alami. Pertama, ketika kita dinyatakan itu, lah saya sudah hampir 9 bulan membuat pernyataan. Ketika pertama saya perintahkan pada semua orang percaya yang kami bina, Altira, do not be afraid. Lalu saya memberi nama. Saya memberi nama, akhirnya kok juga pergi kemana-mana itu. Christ overcome virus and death. COVID itu Kristus mengalahkan virus, kematian, and all diseases. Nah, pada waktu itu saya mengeterapkan satu firman Tuhan yang akan saya khotbahkan sebetulnya hari Minggu itu. Memang iman kan datang dari pendengaran. Di dalam itu saya mau khotbah Mazmur 101. Dan Mazmur 101, King David berkata begini, I will sing of the faithfulness of God and His justice. Perkataan itu adalah suatu kemauan luar biasa, ya. Yaitu Mazmur 101 ayat 1 dan 2. Yang kedua, aku memelihara hati yang perfect di hadapanku. Kapan kau hadir? Jadi ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, saya isi dengan meskipun batuk, saudara. Batuknya tuh ya gimana ya, kena COVID. Nggak, saya tarik napas saja batuk. Batuknya nggak bisa tahan. Saya paksa. Itu adalah korban pujian. Saya naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, luar biasa. Yang kedua, kapan kau akan datang kepadaku? Itu adalah undangan untuk dipenuhi oleh the presence of God. Tuhan Yesus janji, aku berikan kepadamu shalom, damai sejahtera. Saya bersaksi pada saudara, saya sama sekali tidak takut. Saya sama sekali tidak khawatir karena punya pengalaman. Apalagi yang saya lakukan? Saya putar di sini rekaman yang saya disembuhkan tahun 2003. Bersama dengan Pak Alex, saya pergi ke di luar kota Tokyo, dan itu musim panas, dan memang saya sukanya sashimi. Pulang, saya masuk rumah sakit. Saya tidak jalan, dan dokter nggak tahu itu virus apa. Mereka mengira-ngira SARS bukan, MERS bukan, ya, flu burung, flu babi bukan, mungkin salmonella.
mereka tidak tahu. Dan dokter juga tidak tahu, saya mesti disembuhkan dengan cara apa. Saya bahkan tidak kuat jalan ke kamar mandi. Tapi pada hari itu, ada seorang ibu sederhana sekali. Ibu Lena namanya. Dia, karena seminggu kemudian, saya schedule untuk pergi ke London, Madrid, Yerusalem, lalu Paris, lalu pulang. Ibu itu datang dan berkata begini, hambaku, pergilah ke tempat yang kamu belum pernah pergi, aku utus kamu. Saya juga kaget, dari mana dia tahu? Kedua, dia angkat tangan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia sebut nama Yesus. Saya itu seperti dimasukkan dalam bathtub yang isinya minyak panas. Saya bersaksi pada saudara. 7 hari kemudian saya sudah ada di London. Dalam keadaan sangat sehat. Saya tahu bahwa salah satu yang disebutkan tadi oleh Dr. Yosi adalah kalau ada percepatan kesembuhan itu mujizat. Betul ya Pak Dokter ya? Saya ketemu dengan seorang yang punya simptom yang sama. Seorang direktur dari Banco de Bilbao. Dari kota Bilbao di sana. Dan direktur ini cerita. Dia meresmikan sebuah pabrik tuna di Filipina. Dikasih sashimi. Ini mungkin peringatan buat kita. Sudahlah, nggak usah makan mentah. Dan dia sakit seperti saya. Cuma dari tempat tidur ke kamar mandi, 6 bulan. I was healed in 5 days. Demikian juga dengan COVID ini. Ya, pertama-tama yang ditakutkan kan hipoksia itu. Ya. Ketika saturasi turun, saya disediakan ICU. Right response penting. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya bilang ICU, oke, ICU. Akan ketemu dengan Tuhan. Dan kemudian, ketika saya lihat itu sudah 87 ya, 87 sekian. Karena saya memakai satu alat yang tidak sembarangan, itu Elitech 2. Ya, jadi kalau dari rumah sakit itu lebih tinggi. Tapi Elitech 2 menunjukkan betul-betul saya di bawah 90. Saya nyanyi. Nyanyi apa? You raise me up. You raise me up so I can stand on mountain. Ketika saya nyanyi itu, saudara, saturasinya naik sehingga tidak jadi masuk ICU. Jadi berita bahwa saya dipasang ventilator dan semua itu. Apa yang menyembuhkan saya? Kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya di swab itu tanggal 3, hasil tanggal 4, lalu tanggal 5, hasil tanggal 6. Jadi totally sebenarnya cuma 5 hari di rumah sakit. Dan yang hari pertama itu kan masuknya tengah malam. Betul seperti Pak Jarod bilang, in 4 days. Bagi Yesus itu biasa. We are naturally supernatural people. Kalau kita nggak usah ngomong, lu nggak percaya mujizat, ya nggak percaya Alkitab, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan Yesus. Karena itu iman, harap, dan kasih. Bagaimana Pak ngadepinya? Wahyu 12 ayat 10. Darah anak domba. Aku miliknya Tuhan. Saya percaya kalau orang dipilih, itu diteguhkan, dikasihi, dikuatkan, dan dimuliakan. Kedua, perkataan kesaksian mereka. Lewat puji-pujian kan yang positif. Tadi itu lagu biasa tadi itu. Kenapa dia bisa benar-benar? Berapa sekarang saturasi saya? Karena memang sudah ada stent jantung. Saya ini komorbid loh. Waktu itu ya gulanya 400-an sekian. Ya sekarang sudah normal. Puji nama Tuhan. Jadi apa yang saya alami itu begitu simpel, begitu sederhana. Just trust in Him. Ya, jadi apa yang saya alami, saya terapkan Mazmur 101 tadi, menyanyi, memuji Tuhan. Kenapa banyak orang kehilangan kuasa? Nah, memuji Tuhan sih, ya, debat aja. Yang kedua, minta dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dan Tuhan mengkoreksi saya. Di dalam sendiri, Dia akan berseru kepada kita. Dia tegur saya tentang beberapa hal. Dan saya bilang, saya mau Tuhan. Ketika kita tuh manut, saya jamin, saudara. Zaman Tuhan datang.
luar biasa, dan saya itu yang khawatir bukan tentang diri saya, my darling, istri saya. Sebab dia kan bisa yang dia terpapar. Ketika dia di swab test hari Senin ya, Selasanya keluar berita, itu yang membuat saya sukacita. Dia negatif. Jadi saudara yang mendengarkan ini, ya kalau kamu tidak percaya mujizat, ya berarti Alkitab itu omong kosong. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Yesus, saya buat pernyataan. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, dahulu, dan selama-lamanya. Saya pernah ngalami cancer kok. Kecil. Ini virus yang ini kena sabun habis. Tetapi karena saya mengucapkan bahwa itu Christ overcome virus and death. Sudah 9 bulan, saudara. Kita ucapkan. Dan saya memberi nama Corona Academy. Sekarang saya kasih nama Corona Revival. Saya ngalami revival. Di depan, lewat kesesakan, kesukaran ini, revival akan terjadi. Apa yang terjadi dengan kita, Joel? The days of locust yang sedang terjadi sekarang. Belalang macam-macam ini. Ya, maka akan ada the day of the Lord. Amen. Dan lalu, ya yang paling perhatian ya Pak Roni lah ya. Sering telepon saya. Pak, kasih plasma, Pak. Saya bilang sudah. Loh, kapan, Pak? Loh, plasma darah Yesus. I really believe. Daging itu benar-benar makanan, tubuhku benar-benar minuman. Memberikan nutrisi, memberikan kekuatan. I truly believe it. Ya, saya sendirian di situ. Ya, nyanyi sendiri, makan sendiri. Tetapi, saudaraku, kuncinya tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Kita tidak pernah takut dengan yang bukan milik kita. Kalau nyawa kita milik kita, kita takut. Selama ini ketika kita offline, ya bukan lagi online, offline. Siapa yang takut datang? Yang punya duit. Takut. Betul Pak Jarod? Ada sekali. Jadi sekali lagi saudara, mungkin ada pertanyaan dari moderator kita yang ganteng ini, atau dari Pak Dokter, silakan. Karena sekali lagi, I'm a walking miracle by His grace. Di mana sih? Wong saya itu, saya ingat saya pernah cuma pergi ke Tawangmangu, mau mati saya, mukaku sudah biru karena sesak nafas. Sekarang bisa minus 40 itu dari mana? Only by His grace. Ya Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Arifin. Saya kalau Pak Arifin yang kesaksian udah lengkap, mau nanya apa bingung. Ceritanya sudah, hikmat dari peristiwa sudah. Jadi sebentar Pak Arifin, saya akan meminta Pak Victor Farahmela. Nanti saya akan kembali ke Pak Arifin untuk pesan-pesan penutup. Pesan-pesan penutup dan perjamuan. Tapi ini malam ini biar menjadi parade kesaksian mujizat. Jadi nanti juga kalau Pak Franky Utana mau menambahkan, silakan ya Pak Franky Utana, boleh bersaksi juga mujizat apa yang dialami dalam pelayanan, biar malam ini kita penuh dengan kisah-kisah mujizat, sehingga betul-betul nggak boleh seorang pun ragu-ragu karena begitu banyaknya. Kalau satu kali kebetulan, 2-3 kali istimewa. Kalau beberapa kali ya emang itu hamba Tuhan yang dipakai, tapi begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak orang yang mengalami, maka kita percaya bahwa yang istimewanya bukan yang mengalaminya, tapi Tuhannya. Yang istimewa bukan hamba Tuhannya yang mendoakannya, tapi Tuhan yang menyembuhkan lewat doa seorang hamba Tuhan. Jadi lewat banyak kesaksian, maka saya percaya benang merahnya jadi kelihatan bahwa pembuat mujizatnya adalah Tuhan. Sumber mujizatnya adalah Tuhan. Terjadi supaya Tuhan dipermuliakan, terjadi supaya setiap orang yang mengalami mendapat hikmat, yang nggak selamat jadi selamat, yang sudah melayani dimurnikan. Jadi tetap Tuhanlah fokus dari segala mujizat yang ada. Oke, Pak Victor Farahmela dari Belanda, silakan. Rambo Belanda. Shalom semuanya. Duh, saya senang sekali khususnya bisa lihat wajah Pak Timotius Arifin.
karena udah kangen banget, gak bisa ketemu-ketemu. Dan sekarang ketemu, luar biasa. Salam juga buat semua yang saya lihat di screen yang banyak ini, dan narasumber, kan khususnya Pak Jarod. Yang pertama, saya sering bercerita bahwa saya dulu kecil sudah mati. Ya, dan saya mengalaminya, dan saya dimasukkan di peti. Ya. Dan sudah dimasukkan di peti, tetangga sudah datang. Ya, orang Indonesia kalau meninggal kan family, teman, tetangga ngumpul. Dan di situ ayah saya berdoa, dan dengan temannya, yaitu Bapak Pendeta Tan Pucing, dan ayah saya cerita, dia dapat rema firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi apa yang Pak Daniel Panji katakan betul itu. Yesusnya yang nggak berubah. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Dan kakak saya yang di Jakarta selalu ingatkan saya ini. Victor, ingat loh, kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh ya. Karena saya yang masukkan kamu di peti mati. Jadi saya tahu persis bahwa kamu mati. Kata gitu. Terus kedua, jemaat itu ada seorang dokter. Ya, betul. Dan salah satu jemaat itu dokter. Dokter inilah yang menyatakan bahwa dia sudah tidak ada. Dan sudah nggak usah dibawa ke rumah sakit lagi karena memang dia sudah tidak ada. Dan buktinya saya hidup sampai hari ini. Nah, yang saya alami di Belanda khususnya ada dua. Yang pertama itu kurang lebih 15 tahun lalu saya kena penyakit sakit, maksud saya Achilles. Itu di belakang, bagian tumit belakang. Dan saya dibawa ke spesialis, dokter rumah saya, HSR. Di sini kita di Belanda harus punya dokter rumah. Saya kontak, dia periksa, dia bilang kamu harus segera ke spesialis. Dan saya datang ke sana, spesialis bilang, dia tanya sama saya, lu penyakit, kamu ini pemain olahraga apa? Sepak bola, terus ditanya, apa pemain anggar, atau pemain senam? Bukan, saya ini pendeta. Saya bilang, lu kok bisa sakitnya Achilles? Dia bilang begitulah, ya saya enggak tahu. Saya bilang. Tapi terus dokter bilang, oke, kalau gitu ini harus segera ditangani, kemungkinan harus diambil langkah untuk operasi. Kalau dioperasi bagaimana? Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya harus bisa sembuh. Karena dokter ini bilang kalau ini terus dibiarkan, kamu nggak jalan. Waktu saya dengar nggak jalan, waduh udah bisa. Saya bilang dalam nama Yesus saya mau jalan. Saya bilang gitu. Semua saya pernah melayani kesembuhan ilahi beberapa kali, baik di Belanda, ya, dan orang sembuh berjalan. Saya bilang Tuhan saya mau jalan. Saya pulang ke rumah, saya berdoa gitu. Nah waktu saya berdoa, saya punya iman, saya yakin saya sembuh. Saya bilang pada istri saya sembuh. Dan saya harus melayani di salah satu kota namanya Helmond, kurang lebih 1,5 jam. Saya dijemput oleh sahabat, seorang dokter juga, akan mengantar saya, karena saya berat jalannya, jadi dia mau bimbing gitu. Nah, waktu saya keluar rumah, saya enggak tahu bahwa enggak begitu ngerti, bahwa hari itu adalah winter, ya tadi yang dibilang Pak Timotius Arifin, winternya tapi habis hujan, terus beku. Jadi licin, mobil licin. Saya tunggu teman saya lama banget kok enggak datang-datang. Enggak taunya kayak klat, nama Belanda bilang licin, klat. Jadi saya enggak duga, saya buka pintu, saya keluar rumah, enggak duga kalau depan rumah saya itu licin sekali. Jadi saya kepleset. Waktu saya kepleset tuh sudah licin sekali. Wah, saya kaget, teman saya yang sudah jemput saya depan pintu peluk saya. Seketika itu Achillesnya sembuh. Sampai hari tidak sakit lagi. Jadi saya bilang luar biasa sekali mujizat. Kepleset bahagia. Kenapa Pak Arifin? Kepleset bahagia. Kesal. Power of Jelongup. Ya, terus itu bagian, itu hal yang luar biasa. Saya ke dokternya bilang nggak mungkin kamu bisa sembuh kayak gitu. Lu saya cerita, saya itu berdoa, tapi mujizatnya karena kepleset. Dia bilang gitu. Dokter bilang nggak masuk akal. Lo kalau mujizat nggak masuk akal, namanya masuk akal ya bukan mujizat. Saya bilang. Nah, yang terakhir tahun lalu, tahun 2019, karena saya terlalu lelah mungkin ya, karena saya angkat barang, karena saya harus berpergian beberapa tempat, beberapa negara, langsung maksud saya. Dari Belanda masih Jakarta, Jakarta langsung pindah Melbourne, Melbourne KKR ke Sydney, pindah lagi langsung kembali Jakarta, dan koper kan saya bawa sendiri semua. Saudaraku, sampai di Belanda saya kayaknya kelelahan,
terus juga beberapa acara yang menyita waktu dan angkat-angkat barang yang berat, saya dinyatakan kena hernia. Saya pergi ke dokter HR saya, dokter rumah saya, dan dia bilang, dia sudah tekan dan dia lihat benjolan di bagian paha saya itu, dan dia bilang, ini robek dan sudah keluar. Jadi segera kita kontak rumah sakit. Tapi sebelum rumah sakit, dia akan pergi ke spesialis. Saya diperiksa di spesialis, dan spesialis ini kan di rumah sakit, dia bilang kita langsung foto. Dan waktu difoto, fotonya ada, dan dinyatakan saya segera. Nggak bisa ditunggu. Oke, ditanya saya siap nggak siap, saya bilang. Terus dia bilang, oke, kalau gitu kita sehari atau 2 hari lagi. Di Belanda itu nggak langsung masuk, langsung operasi, katanya disuruh tunggu lagi. Sakitnya nggak tahan, so. Saya berdoa Tuhan buat mujizat. Jadi saya datang lagi 2 hari kemudian ke rumah sakit, spesialis itu ada, terus disertai dengan beberapa dokter. Di sini nggak bisa sembarang operasi. Jadi dia lihat, dan apa yang terjadi? Oke, dia bilang, dokter bilang positif, kamu harus segera operasi, ruang operasi sudah dibuka, kamu bisa ke sana, terus saya sampai di sana, dilayani oleh suster di sana, terus disuruh ganti baju operasi, saya sudah di meja, dibersihkan semua. Selesai, profesor itu ngomong lagi, sakit ini begini, modelnya begini, kalau sampai operasi pasti ada gejala begini, 2 hari, 3 hari kamu sakit, dan seterusnya dia ngomong semua. Oke, saya dengerin semuanya. Tiba-tiba spesialis itu mulai buka monitornya supaya saya bisa lihat dengan jelas kalau dia gerakkan semua alat itu. Waktu dia buka dan dia geser semuanya, dia kaget, gak ada tuh penyakitnya. Dia angkat fotonya yang kemarin, dia lihat, gak ada. Dia bilang, kok bisa? Dicoba lagi, gak ada. Dia bilang, gak ada. Apa yang mau perlu dioperasi? Katanya, gak ada. Ini bisa terjadi ajaib. Dia bilang, saya hamba Tuhan, saya berdoa. Dan saya tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup berbuat. Dokter bilang, kalau itu andalanmu, itu the best. Itu nomor 1. Yesus Tuhan, itu nomor 1. Saya bilang, amen. Amin, amin. Wow. Hari ini. Jadi tidak ada penyakitnya. Fotonya ada, surat resminya ada, saya terima bahwa saya sembuh karena mujizat, bukan karena yang lain. Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Pak Jarod, saya bisa bersaksi hal ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ditodong mendadak, ceritanya seru. Terima kasih Pak Jarod. Puji Tuhan. Saya akan minta nodong Pak Franky Utana juga ini. Kalau Pak Franky Utana bisa bergabung dan bersaksi. Tapi sebelumnya saya jadi ingat. Saya tuh kalau di pancing itu jadi ingat tuh. Kalau Pak Victor gara-gara kepleset, Achillesnya sembuh gitu. Saya kalau Bapak Ibu ke rumah saya bisa boleh mampir ya. Sekarang jadi galeri lukisan. Di rumah saya ada album keluarga. Dan Bapak Ibu bisa melihat foto-foto saya waktu mulai dari kuliah tahun 82 sampai tahun 98. Jadi cukup panjang ya, 82 sampai 98, 16 tahun. Saya pakai kacamata. 98-99 sampai hari ini saya tidak pakai kacamata. Jadi itu ceritanya tahun 98-99 itu saya beli kacamata yang waktu itu bagi saya cukup mahal ya, ke Optik Melawai, lalu pilih yang bingkainya bagus segala macam, toh dipakainya jangka panjang dan ini kan bukan kebutuhan konsumtif, jadi ya beli yang bagus gitu. 3-4 hari kemudian setelah beli kacamata yang baru tadi ya, silindris dan plus 2,5 3,5, lalu saya naik mobil itu bingung. Ya, loh, kacamataku mana ya? Tadi kayaknya saya udah bawa tuh. Tapi di mana ya? Kok di mobil nggak ada, kantong nggak ada. Tapi aku tadi merasa bawa gitu ya. Ya udah, mobilnya dimundurin dulu sedikit deh, biar enak keluarnya gitu. Waktu saya mundurin sedikit, itu bunyi krek. Gitu. Ada bunyi krek. Saya turun dari mobil, waduh, kacamata yang baru dibeli itu kelindes ban. Jadi rupanya waktu saya bawa, jatuh, saya nggak tahu, kelindes gitu. Wah, sudah dong, mahal-mahal itu, nabung, beli baru 3 hari, pecah kelindes.
Besoknya mau beli lagi tuh rasanya kalau sesek, dada itu sesek gitu ya. Padahal saya nggak ada sesek nafas itu, tapi rasanya nyesek gitu. Ya baru beli, masuk beli lagi gitu ya. Istri saya tuh bilang, ya sudah, memangnya mau pusing gitu ya. Ya memang agak pusing-pusing sih kalau nggak pakai kacamata gitu. Ya udah sana beli. Ah nyesek banget habis beli kok gitu ya. Oke, singkat cerita sampai hari ini saya belum beli. Dan itu setahun kemudian setelah kacamatanya nggak dipakai, itu saya perpanjang SIM. Dan perpanjang SIM itu saya kan idealis, jadi saya nggak mau nembak istilahnya. Ya ikut ujian lah gitu, ujian teori, ujian praktek. Lalu sama polisinya waktu ujian praktek itu dikerjain lagi. Ini huruf apa? X, Y, Z gitu ya, sampai huruf yang paling kecil-kecil yang seharusnya nggak diujikan itu diujikan juga gitu. Bahkan suruh baca kata-kata yang harusnya nggak diujikan gitu. Tapi saya baca semuanya gitu. Lalu polisinya bilang begini, wah ini motor maling gitu. Jadi sekarang dengan mata yang tanpa kacamata ini saya bisa melihat jauh. Jadi kalau saya sering kalau pergi keluar kota atau kemarin liburan ke Tasmania gitu ya, itu rambu-rambu yang masih jauh itu saya udah kebaca. Jadi jarak jauh tajam. Lihat Alkitab di HP tajam juga. Jadi memang normal. Dan itu ternyata kepakai sekali. Hari ini untuk melukis itu saya suka pakai kuas yang nomor 1. Kuas nomor 1 itu kayak kuas untuk cat air, tapi saya pakai cat minyak. Jadi untuk gambar bulu mata singa gitu sampai itu satu demi satu. Itu ternyata kesembuhan mata yang tahun 98 itu berlangsung sampai hari ini. Dan itu juga mukjizat akibat kacanya kelindes. Karena mau beli lagi rasanya nyesek gitu. Lalu Tuhan, aku nggak mau beli lagi. Aku nggak mau beli lagi Tuhan. Mau habis beli lagi gitu ya. Ternyata sampai sekarang betul-betul nggak mau beli lagi, itu diwujudkan. Ya Pak Franky Utana, silakan kalau ada bisa bersaksi. Ini saya nggak jadwalin ya, tapi saya todong. Pak Franky Utana, silakan di unmute Pak dan berbagi. Terakhir ini sebelum nanti Pak Timotius Arifin akan memberikan pesan-pesan penutupnya dan kita akan persekutuan. Ya. Ya, masih suaranya belum keluar. Bisa di-unmute. Dibantu dari host, Pak. Apakah saya bisa dari sini? Make co-host dulu ya. Saya make co-host. Ya. Ya. Iya. Oke. Baik, Pak Jarod, terima kasih. Nah, kita perlu tahu bahwa setiap hari itu mempunyai kemungkinan untuk terjadinya suatu mujizat. Itu bagi saya. Jadi mujizat adalah ini, semakin kita berbagi, semakin kita memiliki mujizat itu. Nah, saya teringat, Pak, untuk semua yang menyaksikan ini, semasa saya masih kecil, remaja, sampai dewasa, saya punya satu penyakit yang aneh. Itu di bagian pencernaan itu, kalau saya makan makanan yang asam, itu seperti ada pisau yang berjalan tuh, membuat satu berjalan kayak merasa seperti berjalan itu menyakiti sekali di bagian dalam. Dokter tidak ketemukan apa penyebab itu. Jadi saya harus cuma tahan sakit, keesokan hari dia akan bisa hilang lagi. Nah, itu sering kali muncul dari masa kecil sampai saya masih umur 30 tahun. Nah, umur 31 tahun saya bertobat. Tiba-tiba saya baca firman dalam Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih. Nah, kata lukamu akan pulih itu begitu keras. Saya terdengar di dalam hati saya, dengan segera kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini bicara tentang berdoa dan berpuasa. Karena waktu itu baru lahir baru, saya ambil putusan, saya akan tidak makan dan tidak minum 3 hari. Nah, waktu hari yang terakhir, saya sengaja minum markisa. Waktu selesai 3 hari, justru waktu saya minum markisa, saya kaget. Bukannya tambah sakit, tapi saya sembuh total.
Jadi itu mujizat yang saya awal waktu bertemu Tuhan. Nah dari situlah saya makin jelas tahu bahwa mujizat itu selalu ada. Ya. Dan bagi saya hari ini pun mujizat yang saya alami sampai hari ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, kepuasan batin saya rasakan Tuhanlah orang tua saya yang saya bisa nikmati. Itu juga mujizat. Kalau enggak, banyak orang juga stres kalau krisis kasih. Saya enggak pernah ketemu, jadi kalau saya ke dokter, dokter sudah tanya, ini penyakit faktor genetik. Kalau mereka tanya, papa mamamu punya masalah apa? Saya bilang, saya enggak pernah punya ketemu orang tua kandung. Kalau mau tahu, saya akan ceritakan. Justru sekarang ini menjadi satu kesempatan kalau saya ke dokter, kemana orang tanya tentang hal ini, saya bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan yang hebat. Nah ini mujizat yang sampai hari ini saya selalu ingat bahwa mujizat itu semakin kita membagikan apa, itu kita akan terima juga mujizat itu. Ya, jadi kalau bicara dalam pelayanan, terlalu banyak saya lihat mujizat itu. Bicara orang kakinya yang pendek sebelah bertumbuh, tangannya pendek sebelah bertumbuh, bahkan hal-hal yang orang-orang yang berada dalam ilmu kedukunan dilepaskan dengan terjadi mujizat, mereka sekarang jadi hamba Tuhan. Orang-orang yang hidupnya susah dari tukang beca menarik sampah, dibawa untuk terima Tuhan, dilayani, didoakan, juga jadi hamba Tuhan. Banyak hal yang terjadi, baik dalam pelayanan, bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi juga kesembuhan batin. Itu yang kita lihat. Misalnya ada orang-orang juga yang misalnya secara ilmu kedokteran, orang-orang yang tidak dimasuk akal untuk bisa disembuhkan lagi karena kerasukan, karena ilmu kuasa gelap, itu juga Tuhan sembuhkan. Tuhan buat suatu mujizat. Apalagi saya melihat juga orang gila, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan percayakan orang gila juga sembuh. Bahkan ada orang yang sedang berada di dalam rumah sakit gila, waktu kita mulai di Bali, datang di tengah-tengah ibadah, dia masuk, waktu itu saya ingat di Pasar Kumbasari, Tuhan jamah dia sembuh. Saya bawa pulang dan dibina di situ untuk dimuridkan. Jadi kalau bicara mujizat, samping saya mengalami, istri saya juga pernah punya benjolan beberapa kali. Didoakan, benjolan itu hilang. Baik yang ada di kepala, di tubuh, di bagian perut, dan juga saya sendiri pernah mengalami di tangan. Saya ingat benjolan itu dokter bilang harus dioperasi. Saya bilang, dokter, saya butuh mujizat. Beri saya kesempatan. Nah, saya ingat waktu saya akan pergi pelayanan ke New Zealand, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, tangan ini masih ada benjolan. Tema retreat waktu itu bilang mujizat selalu ada. Saya bilang, bagaimana saya pergi dengan keadaan masih ada benjolan? Kan kau waktu di muka bumi juga, engkau tidak pernah punya benjolan di tangan kan Tuhan? Nah, sekarang ini tubuh Kristus, tubuhmu, masa harus pergi dengan keadaan seperti ini? Waktu saya angkat tangan menyembah, memuji dia, tiba-tiba saya merasa api Tuhan itu turun di tangan saya. Saya lihat, benjolan itu lenyap. Tidak ada yang mustahil. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Jadi apa yang tadi kalau kita dengar dari Pak Daniel Panji, Pak Victor, Pak Arifin, makanya kita mesti mengerti bahwa jika kita mengingat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu kita, itu kita tidak akan mudah jadi khawatir dan takut waktu kita menghadapi tantangan yang baru. Seperti apa yang Pak Arifin tadi, tantangan baru datang, kita ingat saja mujizat-mujizat lalu. Kekhawatiran itu akan hilang dan kita akan menghadapi untuk terima lagi mujizat-mujizat yang hebat. Bukan berarti kita harus sakit dulu untuk mengalami mujizat, bukan itu maksud saya. Tapi dalam keadaan apapun, bagi saya mujizat itu masih ada. Nah, itu yang saya alami. Masih banyak lagi yang saya bisa ceritakan tentang hal-hal itu. Dan itu juga saya tuliskan di buku. Ada yang menuliskan buku tentang destiny daripada hidup saya. Itu banyak hal yang Tuhan bawa mujizat di situ. Baik di pedalaman, baik di kota, maupun di luar negeri. Mungkin itu aja Pak Jarod. Jadi yang penting bagi semua yang ikut Zoom ini, percayalah, mujizat selalu ada sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Franky Utana yang menjadi pengakhir untuk cerita. Dan kita kembali ke Pak Timotius Arifin, Bapak rohani kita, untuk memberikan pesan penutup dan sekaligus nanti untuk perjamuan. Ya, sebenarnya bukan Bapak rohani kita, Bapak rohani saya. Karena tahun 95, 94 itu masih namanya Bethany 3-in-1. Ada wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Saya itu masih ingat banget istri saya itu bilang begini, kamu tuh tinggal di barat, tapi roh kamu tuh di timur, gitu. Mau? Lalu saya bilang, ya mau nggak? Yuk pindah ke Denpasar, gitu. Cari duitnya enak di Jakarta, kata istri saya. Tapi kamu tuh cocoknya kayak nyambungnya di timur deh, gitu ya. Memang saya nggak tahu, ketemu Pak Roni Daud ya kayaknya nyambung, ketemu Pak Franky Utana ya ngakak-ngakak, gitu ya. Saya di barat itu nggak bisa ngakak-ngakak. Tapi kalau mau doa serius memang di barat serius-serius gitu. Jadi ada yang bilang kamu tuh roh timur gitu ya. Tapi enggak lah, saya di mana saja. Tapi memang saya tuh pernah gitu ya, pernah waktu masih 3-in-1 dulu nih Pak. Pak Arifin, Pak Niko, Pak almarhum Alex Abraham. Lalu saya itu kayak dari bertiga ini kan saya pernah istilahnya tuh pengen bertumbuh. Bertumbuh itu kan harus ada figurnya. Kamu mau bertumbuh ke arah mana gitu ya. Ya terus terang waktu itu saya bilang sama istri saya, ya kalau contoh yang di awang-awang atau yang di Alkitab ya Tuhan Yesus. Tapi kalau contoh di bumi ya saya pengen kayak Pak Arifin tuh, ya sukacita gitu ya. Tapi saya nggak bisa ganteng kayak Pak Arifin. Ya silakan Pak Arifin untuk memberikan pesan penutupnya. Makasih. Di dalam kebenaran akan ada ketenangan, ada ketenteraman, ada shalom yang dunia tidak bisa beri. Ketika dinyatakan bahwa saya positif COVID, yang gempa bumi itu adik-adik saya di Surabaya. Keluarga saya, teman-teman baik saya di Surabaya. Mereka tanya, siapa doktermu? Saya percaya seorang dokter masih muda, namanya Eric Lios. Dia ini ahli penyakit dalam, tapi tinggalnya di Waingapu. Dia very smart, dan saya kira, saya ingat ketika Ahok bicara gini, orang tuanya pernah bilang, kalau lu perang, lu mesti pakai saudara lu. Artinya yang kamu percaya. Gempa bumi keluarga saya, dokter tidak terkenal, rumah sakitnya rumah sakit pemerintah, yang obat mesti datangkan dari luar. Di Surabaya, ini pilihan. Hidup ini pilihan. Ini kesaksian pelengkap. Surabaya, kenal Pak Herman Prawiro ya? Putra dari Prawiro Maruto. Dia bilang ke Pak Arifin, come to Surabaya. Rumah sakit premier, dokter, perawat, obat, all free. Tapi bagaimana membawanya? Adik ipar saya, jadi adik dari istri saya, dia bilang, saya bayar. Kalau pakai Medivac, waktunya tidak ada. Ada orang punya pesawat pribadi. Boleh dipakai 32.000 US. Dia mau bayar. Saya jawab sederhana. Ini pentingnya kalau kita itu dipenuhi firman, yang keluar itu firman. Roh Kudus bilang ini, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, bukan dengan pengertianmu sendiri. Dua pilihan, rumah sakit kelas 1 di Surabaya, di sini rumah sakit pemerintah. Sana dokter-dokter terkenal, ini dokter baru lulus tahun lalu. But I trust him. Saya bilang begini, sudah, tidak usah dievakuasi. This is my battleground. Saya dipanggil ke Bali, kenapa balik Surabaya? Kalaupun saya dipanggil Tuhan di sini, tidak apa-apa. Ketika kita tenang, kita tidak ambil keputusan keliru. Adik saya bilang, enggak apa-apa, 32.000 saya bayar. Itu belum dokter, belum perawat, belum apa, cuma pesawatnya doang. Karena pesawat komersial enggak boleh ngangkat orang COVID. Tenang aja. Saya bilang ada Yesus. Dan saya ngalami di sini. Ya, saya ada kirim surat keterangan dari rumah sakit Unut bahwa saya dinyatakan bebas COVID, ada di dokter. Jadi bukan sugesti, Pak.
Ini benar-benar diperiksa ya. Dan ini bagi setiap saudara yang mengalami pertama. Percaya, iman. Iman itu imun. Kedua, hope. Tentang apa? Hidup kekal. Ketika diberitahu Bapak akan masuk ICU. Apa yang keluar dari mulut saya? Lucu. Lagu orang mau mati. Nearer my God to thee. Lagunya Titanic ketika mau tenggelam. Lebih dekat kepadamu. Saya bilang, oke, ICU is ICU. Saya begitu tenang. Dan saya katakan, enggak usah evakuasi. Enggak usah pindah rumah sakit. Just pray for me. And here I am. Berapa biaya yang saya keluarkan? Zero. Saya lihat ini. Tidak 1 rupiah pun. Bersyukur buat pemerintahan Bapak Jokowi. Saya tidak membayar apa-apa. Sama sekali. Semua dokter di sana usianya baru 30-an. Dokter spesialis. Yang baru-baru lulus. Jangan anggap enteng orang muda. Dan saya ada di sini untuk mengatakan pada setiap saudara. Percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan dengan pengertianmu sendiri. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Ya, jadi itu untuk pelengkap kesaksian saya. Ya, banyak orang tuh ya, kedadapan, saudara. Yang ngawur. Ada apa sewa pesawat 32.000 US? Cuma nerbangkan saya dari sini ke sana. Belum tentu boleh masuk Surabaya. Di sana dilarang. Saya positif. Jadi saudara, ya itu yang sebelah kanan itu bukti saya suspected lymphoma. Yang sebelah surat sebelah kiri bukti ini bukan sugesti. Ini benar-benar by His grace. Tuhan berkati. Kembali Bapak Jarod yang ganteng. Ya, langsung disambung untuk perjamuan Pak Arifin. Oke, baik. Mari saudara, silakan ambil roti dan anggur yang sudah Anda persiapkan. Saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa Dia tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Pak Roni mau memberikan plasmanya. Saya bilang, nggak usah. Ada plasma darah Yesus. The power of the covenant. Mari angkat roti, saudara. Saudara, kebenaran itu di atas fakta. Fakta, saya terkena COVID. Kebenarannya sudah disembuhkan Yesus 2000 tahun yang lalu. For every one of you yang hadapi apapun. Atau your dear ones yang lagi sakit. Ingat, semua sudah ditanggung oleh Yesus. Bahkan segala hinaan, segala cercaan, segala kuasa kegelapan ditanggung oleh Dia. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Sang Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah makan, pada malam waktu Dia diserahkan, pada malam waktu Dia dikhianati, diambilnya cawan sambil katanya, inilah perjanjian baru di dalam darahku. More than anything, lebih dari segala suplemen, lebih dari segala obat, kuasa perjanjian. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Amin. Ini saya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami lihat satu kebutuhan besar buat gerejamu di Indonesia. Kembalikan Tuhan, the simplicity of the gospel, the power of the gospel of Jesus Christ. Engkau perintahkan kami to heal the sick, mengusir roh jahat, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Nama Yesus bukan nama kosong. Kembalikan itu pada umatmu. Di rumah-rumah, di jalan-jalan, di rumah sakit di mana tidak ada pengharapan. Anak-anakmu kau pakai. Hamba-hambamu kau pakai. Terima kasih kalau engkau perpanjang nyawaku. Berarti masih ada tugas yang harus diselesaikan.
Dan hamba juga berdoa bila kemurahan-Mu your extend kepada seluruh saudara kami yang mengikuti acara ini, juga pada orang-orang mereka kasih. Berkati hamba-Mu Pak Jarod, Pak Daniel Panji, Victor, semua Pak Roni yang terlibat. Biarlah acara KIB ini betul-betul Tuhan menjadi inspirasi, kekuatan buat orang lain. Let your kingdom come. Kirimkan firman-Mu, sembuhkan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. In Jesus' name. Amin. Amin.